Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala karuniakan kepada kita rizkinya yang tak terhingga untuk terus belajar menuntut ilmu. Karena al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya apabila niat kita baik dalam perjalanan talabul ilmi ini. Untuk itu jaddidu niyyatakum. Perbaharuilah niat-niat antum para talabatul ilmi, niat kita semua dalam jalan mulia ini kita raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pagi ini dalam daurah manhajiyah ini adalah tentang fadailus sahabah, keutamaan atau fadailus salaf, keutamaan generasi salafun salih. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu para sahabat? Fadhal. Kemarin itu sudah sebutkan, kamu lagi. Apa itu sahabat? Beriman kepada Rasulullah, hidup di zaman Rasul, beriman kepada Rasul, terus bertemu dengan Rasul dan mati dalam keadaan keimanan. Ahsan. Baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membahas ini agak lebih panjang di kajian Usulus Sunnah di Teluk Kuantan, tentang sahabat, tentang keutamaan sahabat dan tentang kewajiban kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rekamannya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang
yang menemani Nabi. Karena secara bahasa sahabahu artinya adalah rafaqahu, orang yang menemaninya. Atau lazamahu, orang-orang yang menyertainya. As-sahib artinya teman. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, pendapat paling benar yang aku pegang, kata beliau, ialah bahwa para sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal di atas keislamannya. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar dalam penyertaannya terhadap Nabi atau dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun yang tidak, karena tidak semua sahabat meriwayatkan hadis. Kata tidak kita jumpai riwayatnya. Baik yang berperang bersama beliau ataupun yang tidak sempat ikut perang. Yang pernah melihat sekali meskipun tidak ikut duduk bersama beliau tetap dianggap sebagai sahabat. Itu pula perbedaannya dari sejarah bahasa tadi. Kalau secara bahasa atau istilah kita sekarang, yang sahabat itu memang yang bersahabat dengan kita, berteman, bergaul sehari-harinya dengan kita. Tapi dalam kategori sahabat ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang hanya pernah melihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi, tidak ikut duduk bersama beliau, itu juga dihitung sahabat. Atau orang yang tidak pernah melihat beliau karena sesuatu hal. Apa sebab kira-kira? Beliau beriman hidup di zaman Nabi, mati dalam keadaan keimanannya, tapi beliau tidak melihat Nabi. Siapa itu? Orang yang buta. Wes tidak terhitung sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Beriman di masanya masa Nabi, tapi beliau tidak berjumpa dengan Nabi. Beliau hanya dihitung sebagai tabi'in karena berjumpa dengan sahabat. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Tapi ada pembahasan yang lebih panjang lagi tentang hal ini secara ringkas. Ada seorang nabi yang disebut juga sebagai, ada seorang nabi lain selain Nabi Muhammad yang juga disebut sebagai sahabat Nabi. Siapa dia? Beliau nabi. Inda ba'dil ulama, ya, sebagian para ulama menyebut seperti itu. Beliau seorang nabi dan juga terhitung sebagai seorang sahabat. Siapa kira-kira? Fauzan ingat? Siapa? Bukan, beliau nabi, tetapi beliau juga disebut sahabat. Siapa nabi yang berjumpa dengan Nabi Muhammad atau sebagai umat Nabi Muhammad? Nabi Isa, begitu ya. Beliau berjumpanya di mana dengan Nabi? Ya, itu dia. Langit. Barakallahu fiikum. Bisa dipahami? Beliau beriman kepada Nabi kan? Bahkan memperjuangkan dakwah al-Islam. Tapi itu ya ada para ulama yang menyebutkan demikian. Barakallahu fiikum. Bisa pahami? Unik tidak? Sudah bisa dipahami perbedaan sahabat kita dengan sahabat Nabi.
yang dianggap sahabat Nabi? Bisa dipahami? Walaupun hanya melihat, beriman, mati dalam keadaan keimanannya, walaupun tidak zaman Nabi dia mati, tak dihitung sebagai sahabat. Kalau sahabatmu beda. Kadang dah berkawan betul dengan dia, tidak juga dianggapnya kita sahabat. Itu pula perbedaannya kita. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini banyak penjelasan para ulama tentang siapa itu para sahabat. Saya tidak menyebutkan satu persatu ucapan dan uraian mereka para ulama tersebut. As-sahabah, mereka adalah orang yang memiliki banyak keutamaan. Sehingga para ulama menyebutkan, atau di kalangan para ahli hadis khususnya, mengambil kesimpulan bahwa as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah adil, terpercaya. Adil inda ahli hadis itu adalah istiqamatud din dan istiqamatul muru'ah, istiqamah agamanya dan istiqamah muru'ahnya. Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, demikian juga Imam Ibn Abdul Bar menyebutkan bahwa Ahlus-Sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil dan tidak ada yang menyalahi atau menyelisih kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Bahkan dengan tegas Ibn Abdul Bar menyebutkan sesungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas, yakni kita periksa tentang keadaan mereka karena sudah ijma' ahlul haqq dari kaum muslimin, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, bahwa para sahabat semuanya adalah udul, adil, terpercaya. Baik. Tapi kalau orang-orang selainnya itu perlu dibahas. Manakala mendengarkan hadis seperti perkataannya Imam Ibn Sirin, "Sammulana rijalakum." Sampaikan kepada kami mana rijalmu, mana rawimu, siapa gurumu, apakah betul bersambung sanadnya, betul-betul bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan para sahabat coba lihat di dalam surah Ali Imran ayat ke-110. Di mana Allah Rabbul Alamin berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dan saya dengar itu air itu melimpah. Coba segera dimatikan. Kalimat dalam ayat ini, firman Allah Rabbul Alamin, "Kuntum khaira ummatin." Sebaik-baik umat. Kalian ni sebaik-baik umat. Allahu Akbar. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kamu adalah para sahabat. Dan kaum muslimin sepeninggalan beliau juga akan dikatakan sebaik-baik umat manakala mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an dengan baik, berdasarkan hadis, berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 kemarin, "Walladzina taba'uuhum biihsan," dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah juga orang-orang yang Allah Ta'ala ridhai, mereka yang Allah siapkan surga. Jadi umat ini bisa disebut baru sebaik-baik umat apabila betul-betul mengikuti para sahabat. Dan yang secara mutlak yang dipuji dalam ayat ini, karena ayat ini turun di masa mereka, para sahabat, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kamu pindah kamu sini. Baik. Pegang pena, pegang buku. Apa yang bisa kamu pahami?
Ini jelas di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebaik-baik umat. Makanya banyak hadis dan ayat yang menjelaskan tentang keutamaan mereka. Ada kitab di antaranya kitab Fadailus Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat. Satu kitab khusus di mana para ulama menulis kitab tentang keutamaan para sahabat. Baik, di dalam ayat ini, dalam surah Al-Fath, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam ayat yang ke-18, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukminin, orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad, kepadamu Muhammad, di bawah asy-syajarah, di bawah pohon ya waktu itu ketika membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, Allah taala memberitahukan tentang keridoannya kepada orang mukmin yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Jumlah mereka yang disebutkan ialah 1.400 orang. Dan pohon yang dimaksud adalah pohon Samurah yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Ini penjelasannya Al-Imam Ibnu Katsir. Dan lihatlah firman Allah di dalam ayat yang mulia ini, fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, yakni berupa kejujuran mereka, kesetiaan mereka, mendengar dan taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah tahu bahwa hati mereka jujur dalam keimanan itu. Hati mereka jujur di dalam Allah Akbar, murni dalam ketaatan itu. Lalu Allah Ta'ala katakan, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Allah berikan ketenangan atas mereka, ketentraman. Wa athabahum fathan qariba. Dan Allah Ta'ala berikan balasan dengan kemenangan yang dekat, yakni perdamaian yang dilangsungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara orang mukmin dengan musuh mereka. Baik. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan, la yadkhulun nara ahadun mimman bay'ah mimman bay'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka. La yadkhulun nara, tidaklah akan masuk neraka salah seorang dari kalangan orang-orang yang membaiat Nabi di bawah pohon ini. Allahu Akbar. Luar biasa bukan? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Lan yadkhulan nara rajulan syahida badran wal hudaybiyah. Tidaklah akan masuk neraka orang-orang yang syahid di perang Badar. Demikian pula orang-orang yang hadir, yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Allahu Akbar. Siapapun. Makanya ketika terjadi, karena para sahabat ini juga manusia, dan telah terjadilah apa yang terjadi dengan hikmahnya Allah Rabbul Alamin, perselisihan juga di antara mereka, karena juga mereka manusia. Maka jika terjadi perselisihan di antara satu sahabat dengan yang lainnya, maka Ahlussunnah tidak perlu memperbincangkannya, tidak perlu diperdebatkan, karena mereka sudah wafat dan mereka semuanya udul. Dan Ahlussunnah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena itu berangkat dari ijtihad
mereka. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan juga, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, atau khairun nasi, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, generasiku, qarnku, generasiku. Para sahabat. Allahu akbar. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang setelahnya, generasi setelahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Baik. Dan coba antum lihat, Allah Rabbul Alamin mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kondisi mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar itu, jadi yakni orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka bukan berdoa, ya Rabb kami, Rabbana ighfir lana, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang dimaksud? Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Tidak dapat itu. Allah mengajarkan kita berdoa untuk mereka, untuk kita kemudian untuk mereka. Maka keutamaan semua didapatkan berapa miliaran umat ini. Allahu akbar. Berdoa untuk para sahabat. Wajar mereka mendapatkan doa seperti itu. Dan Allah Ta'ala yang sendiri, Ia mengajarkan kita doa itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampuni kami dan orang yang mendahului kami dalam keadaan keimanan. Siapakah orang yang mendahului kita? Kaum Muhajirin dan Ansar. Makanya siapapun yang mencela Nabi, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bahaya. Man sabba ashabi, barang siapa yang mencela sahabatku, fa alaihi laknatullahi, dia berhak mendapatkan laknat Allah. Adakah orang-orang yang mencela sahabat Nabi? Ada. Dari kalangan orang orientalis, orang-orang Syiah dan yang lain-lainnya. Mereka celah. Ternyata mereka mendapatkan laknat Allah. Tidak sampai di sana saja. Wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan semua manusia ini. La ilaha illallah. Sebagaimana ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Allahu akbar. Maka Nabi katakan la tasubbu bukan perkataan Nabi, perkataan Abdullah bin Umar. La tasubbu ashaban nabi la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian cela sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala maqamu ahadin sa'atan khairun min amali ahadikum 40 sanah. Ini ungkapan yang luar biasa. Apa sebab tak boleh kita cela? Sebab berdirinya mereka sesaat bersama Nabi. Fala maqamu ahadihim sa'atan, berdirinya mereka sesaat bersama Nabi, Allahu akbar, lebih baik dari amal ibadah kalian selama 40 sana, 40 tahun. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan lebih baik dari ibadah kalian sepanjang hayat. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu luar biasa. Ya.
Bisa dipahami? Karena memang mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Rabbul Alamin. Allah sendiri yang memilih mereka. Dan banyak lagi ya ikhwan. Sangat banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa tersebut. Ya. Karena mereka orang-orang yang telah curahkan harta, raga, jiwa, raga mereka untuk memperjuangkan agama Allah ini. Sehingga sampailah agama dan la ilaha illallah itu kepada kita. Ketika kita tidak kenal la ilaha illallah, kita masuk neraka. Nah, perjuangan mereka lah yang menghantarkan kita dengan izin Allah Rabbul Alamin untuk masuk atau mengenal la ilaha illallah ini. Allahu Akbar. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Siapakah orang yang lebih dahuluan masuk Islam secara kafah? Para sahabat. Allahu Akbar. Para sahabat. Mereka yang telah mengamalkan Islam secara utuh. Mereka juga keutamaan buat mereka. Makanya Nabi pernah mengatakan innakumul yaum, kalian sekarang nih, kata beliau kata Nabi kepada para sahabat, fi zamanin kathirin fuqa ulama'uhu. Kalian ini sekarang berada di zaman yang banyak para ahli ilmunya. Qalilun khutaba'uhu. Sedikit orang yang jago ngomong, pandai ceramah. Allahu Akbar. Man taraka usyra ma ya'rifu faqad hawa. Barang siapa yang meninggalkan 1/10 dari yang ia ketahui, berarti ia telah tersesat atau binasa. Wa ya'ti, perhatikan ini. Wa ya'ti min ba'du zamanun kathirun khutaba'uhu. Akan datang nanti setelah ini, di mana akan banyak orang-orang yang pandai ceramah, namun qalilun ulama'uhu, sedikit orang yang ahli ilmunya. Man istamsaka bi usyri ma ya'rifu faqad naja. Barang siapa yang berpegang atau beramal dengan 1/10 dari apa yang ia ketahui, berarti ia telah selamat. Perhatikan ayat yang mulia ini. Nabi telah menyebutkan banyaknya mereka para sahabat, ulama mereka. Bahkan di dalam ayat lain, di dalam hadis lain, Nabi menyebutkan bahwa saking sedikitnya ilmu di akhir zaman, akhir dari hadis dalam riwayat At-Tabrani itu disebutkan al-ilmu fihi khairun minal 'amal. Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu pada ketika banyaknya khutbah, sedikitnya ulama atau fuqaha, itu lebih baik daripada hanya menyibukkan diri dengan amal. Baik. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah betul-betul memberikan jiwa, raga, hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun syariat ini, tidak ada yang membuat mereka keberatan untuk mengamalkannya. Tidak ada. Allahu Akbar. Maka karena melihat keutamaan Nabi, keutamaan para sahabat, inilah orang-orang tadi yang dididik oleh orang-orang kafir di madrasah-madrasah orientalis tersebut. Mereka berupaya mencela Nabi dan para sahabatnya agar umat ini tidak percaya. Agar umat ini tidak mengambil ilmu yang benar lagi. Maka Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, idza ra'aita
ar-rajula yantakhisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat ada orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya ia adalah seorang yang zindiq, orang munafik. Allahu akbar. Faham tu? Orang munafik. Dan sekarang dari semua ini dapat kita pahami bahwa ternyata yang paling baik itu yang di awalnya. Maka sering kita sebutkan seperti air sungai yang jernih itu yang di hulunya, bukan yang di muaranya. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama ini kalau pemahaman terdahulu kita jadi kolot, kita jadi terkebelakang. Tidak. Sebab agama ini atau generasi umat ini, generasi terbaiknya adalah generasi para sahabat. Maka nanti kalau kalian ditanya, dibuat soalan misalkan, siapakah generasi yang paling terbaik? Dikasih pilihan. 1, generasi pejuang 45. 2, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. 3, generasi Muhammad Al-Fatih. 4, generasi atau D, A, B, C, D. D, generasi para sahabat. Siapakah yang lebih utama? D, generasi para sahabat. Baik. Sebesar apapun kita infakkan emas, walaupun sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai perjuangan mereka berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang terdahulu. Faham kan? Orang yang terdahulu, yang tahu seluk-beluk perjuangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Para talabatul ilmi, cukup sekian pada pagi ini. Ya, semoga kita lanjutkan lagi nanti insyaallah taala. Barakallahu fikum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.